Kasvi, Pak Beno. Sekarang kita lanjutkan dengan ke Pak Wilson. Pak Wilson, dari sudut pandang distributor industri, bagaimana mengapa power supply seperti Minwell tetap menjadi pilihan yang andal untuk berbagai sektor, tidak hanya pencahayaan atau telekomunikasi, tetapi juga manufaktur dan otomasi? Oke. Terima kasih Bu Iren untuk pertanyaannya. Mungkin seperti yang telah saya sampaikan, mungkin Ria Sarana ini juga berkecimpung tidak cuma di komersial ataupun residensial, di mana kita juga banyak berkecimpung di industrial. Mungkin seperti yang tadi Pak Beno dan Pak Kasvi sampaikan bahwa mungkin di sektor iluminasi dan di sektor pencahayaan, di mana energi efisiensi, COSFI, dan flicker dan lumen yang terpampang dari sebuah lampu yang menjadi parameter utama dari performa sebuah driver. Namun kalau di industri, mungkin priority yang kita lihat, power supply ini sering di overlook di industri, di mana trennya sekarang kita sebenarnya power supply itu adalah silent backbone dari manufaktur. Dan Pak Kasvi pun menyampaikan tentang smart manufacturing, smart city ya. Dan mungkin kalau kita bicara IoT, industri pun ada IIoT, Industrial Internet of Things. Di mana saat ini kalau mau manufakturnya otomatis dan serba termonitor via online dan cloud system, di mana sekarang cukup gencar juga sektoral data center. Kita bisa lihat saat ini power supply menjadi backbone yang sangat krusial, karena dengan kemudahan saat ini kita pesan apa-apa dengan otomatis dan convenience ya. Jadi kalau apapun yang otomatis kita banyak memerlukan sensor-sensor atau arus lemah atau arus DC, di mana pemberi daya sebagai hulu yang menjadi poin kritikal yang sangat penting untuk menentukan hardware kita terlindungi dengan baik apa tidak. Jadi kalau saya lihat dari portofolio Minwell, yaitu contohnya Dinrail ya, mungkin Dinrail ini banyak dipakai di fabrikator panel atau di pembuat mesin yang dibuat dalam negeri. Itu untuk convenience juga, kita sebutnya untuk maintenance kabel, untuk protection, untuk overcurrent. Karena 3 pilar utama yang menjadi penilai untuk pemilihan sebuah power supply, kalau di sektor industri kebanyakan besar ada reliabilitas, durabilitas, dan juga robust. Jadi sangat disayangkan jika apabila karena satu power supply, satu line production stop. Dan itu menimbulkan impact yang sangat besar bagi satu sektor industrial. Dan ditambah lagi sekarang dengan adanya integrasi dan konektivitas yang kita sampaikan, yaitu mengenai smart manufacturing, power supply pun sudah mulai evolusi. Sekarang mempunyai protokol komunikasi seperti RS485, mungkin kalau di dunia lighting ada KNX, ada DALI, kalau di dunia industrial ada RS485, ada EtherCAT. Sudah berevolusi untuk bagaimana alat-alat device ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain agar bisa otomatis. Karena kita menginginkan dunia yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih convenience. Mungkin sekiranya itu sih kira-kira pandangan dari saya mengenai power supply di tren masa depan, untuk juga diperhatikan kemampuan dia untuk range input yang luas, overcurrent protection, over voltage, ripple-nya dari output itu tersendiri. Itu sangat mempengaruhi dari semua hardware kita jadi umurnya panjang apa tidak. At the end of the day, seringkali mungkin ada orang yang terpikir bahwa mungkin cari yang cost efficient sehingga lifetime dan hardware kita jadi short term. Padahal kita ingin return of investment at the end of the day. Mungkin sekiranya itu aja pendapat dari saya kembalikan ke Bu Iren. Terima kasih Pak Wilson. Ya. Dan terima kasih kepada semua narasumber atas wawasan yang sangat berharga. Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peluang dan tren pencahayaan Indonesia maupun di industri menuju tahun 2025-2026. Dalam pembicaraan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi pencahayaan terus berkembang seperti smart city dan di industri seperti smart manufacturing yang berfokus semua pada akhirnya adalah efisiensi energi dan integrasi dengan sistem yang pintar.
peran kualitas driver dan power supply tidak bisa diabaikan karena mereka adalah kunci untuk memastikan performa pencahayaan yang optimal. Mari kita terus bekerja sama untuk memerangi masa depan yang lebih baik dan aman, dan juga mengedukasi kepada klien dan juga pemerintah suatu saat hari nanti. Dan selamat malam dan terima kasih atas partisipasi Anda. Dengan skenario ini diharapkan percakapan panel dapat berjalan dengan lancar dan informatif, memberikan wawasan yang berharga kepada para peserta.